Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiana Finza Gestiani dari kelas 12-8. Kali ini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 12 bab 2 Wirausaha untuk Masa Depan mengenai teks prosedur kompleks. Yang pertama ada pengertian dan tujuan dari teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan dalam langkah tersebut. Teks prosedur kompleks ini ditulis dengan tujuan untuk menunjukkan atau menjelaskan cara mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan. Teks prosedur kompleks memiliki beberapa ciri-ciri, seperti berisi langkah-langkah atau tahapan yang disertai penjelasan, menggunakan syarat atau pilihan, disusun secara informatif, bersifat objektif, logis, aktual, akurat, dan universal, serta penjelasannya secara mendetail dan rinci. Selanjutnya ada struktur teks prosedur kompleks. Yang pertama, bagian tujuan, berisi tujuan pembuatan teks atau hasil akhir yang akan dicapai. Selanjutnya B, bagian material. Bagian ini bersifat opsional, berisi informasi tentang alat dan bahan yang akan digunakan. Biasanya ada di resep makanan, cara merakit komputer, atau membuat kerajinan. C. Bagian langkah pengerjaan. Berisi cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini disusun secara berurutan. Ada 3 kategori pembahasan pada isi suatu teks prosedur kompleks. Yang pertama, cara menggunakan alat, bahan, maupun perangkat lain yang sejenis. Misalnya cara mengendarai mobil secara manual atau cara menggunakan komputer. Yang kedua, cara melakukan suatu aktivitas. Misalnya cara efektif membaca buku, cara berolahraga ketika hujan, atau cara melamar pekerjaan. Dan yang ketiga, kebiasaan atau sifat tertentu. Misalnya cara menghilangkan kebosanan. Dan yang terakhir, bagian D, bagian penegasan ulang sebagai penutup, berupa kesimpulan atau sesuatu yang harus diperhatikan. Bagian ini juga bersifat opsional. Penegasan ulang berisi penjelasan harapan atau manfaat dari benda yang telah dibuat atau langkah-langkah yang telah dilakukan. Kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks. Yang pertama ada kata kerja imperatif, yakni kata yang merupakan perintah, keharusan, atau larangan. Contohnya, ambil nomor antrean di loket. Tunggu sampai mendapat panggilan dari petugas, yaitu pada kata ambil dan tunggu. Yang kedua ada kata teknis, yaitu kata yang menunjukkan kekhasan topik teks prosedur kompleks, penggunaan kata-kata khusus di bidang tertentu. Contohnya EKTP, formulir F101, dan NIK, atau nomor induk kependudukan. Yang ketiga, menggunakan bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya, atau 1, 2, 3, dan seterusnya dalam bentuk Romawi. Yang keempat, partisipan manusia secara umum. Manusia sebagai pihak yang berperan dalam teks. Contohnya, ambil nomor antrean di loket. Tunggu sampai mendapat panggilan dari petugas. Yang termasuk partisipan manusia secara umum di sini adalah petugas. Yang kelima, menggunakan verba material. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat secara nyata. Contohnya membaca, menulis, dan menari. Struktur kalimat verba material yaitu subjek atau aktor plus verba material plus objek. Yang keenam ada verba tingkah laku, yaitu kata kerja yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal atau bukan sikap mental yang tampak. Contohnya, Enda memahami materi sosialisasi. Verba tingkah lakunya yaitu pada kata memahami. Yang ketujuh ada konjungsi temporal dan konjungsi syarat. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang menyatakan urutan waktu, menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa yang berbeda. Contohnya, kata lalu, selanjutnya, sebelumnya, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Sedangkan konjungsi syarat yaitu kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan unsur bahasa yang memiliki makna persyaratan.
Contohnya, kata apabila, asalkan, jika, jikalau, kalau, dan manakala. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu kata petunjuk waktu dan keterangan cara. Kata petunjuk waktu misalnya beberapa menit kemudian, setengah jam. Kata-kata ini banyak digunakan dalam resep makanan. Dan keterangan cara misalnya dengan cepat atau dengan perlahan-lahan. Kaidah kebahasaan dipergunakan sesuai isi dan kebutuhan teks. Teks prosedur kompleks juga menggunakan kalimat deklaratif atau pernyataan dan interrogatif atau pertanyaan. Beberapa teks juga menggunakan kalimat persuasif dan deskripsi alat. Menulis teks prosedur kompleks. Yang pertama, menyajikan data di dalam teks. Teks prosedur kompleks akan lebih akurat dan lebih terpercaya apabila dilengkapi data. Data bermanfaat untuk memperjelas informasi dan mendukung ide pokok teks. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, misal bentuk grafik, plot, diagram, dan teks. Tahapan menyusun teks prosedur kompleks. Yang pertama, menentukan topik yang dikuasai dan bermanfaat untuk pembaca. Misalnya, cara belajar efektif, cara menggambar menggunakan aplikasi, atau memasak rawon. Yang kedua, mengumpulkan bahan yang dapat diperoleh dari pengetahuan, pengalaman langsung, maupun bacaan sebagai sumber inspirasi. Misalnya melalui internet, buku, surat kabar, dan majalah. Selanjutnya, mengumpulkan informasi dan mengolah data, yaitu dengan langkah yang pertama membaca sumber informasi secara intensif dan mencatat bagian-bagian penting dan relevan sesuai topik. Yang keempat, menyusun kerangka teks sesuai struktur berdasarkan catatan hal-hal penting. Kerangka dibuat lengkap, sistematis, dan menggunakan pola yang tepat. Misalnya menggunakan pola kronologis atau pola penting, tidak penting. Selanjutnya, menuliskan teks prosedur kompleks utuh berdasarkan kerangka dan memberikan judul. Penulisan teks dengan memperhatikan ejaan dan kalimat efektif. Yang terakhir, membaca teks dan menyuntingnya hingga mudah dipahami oleh pembaca. Sekian materi mengenai teks prosedur kompleks yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.